Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Buka surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat 30 sampai ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh, agar dia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu. Para hadirin sekalian santri yang dimuliakan Allah, saya akan berikan analogi yang tetap enak untuk dipahami bagi kita bersama. Ya, contoh, ada tepung kanji, ada tepung ketan, ada tepung beras, sama putihnya, tapi masing-masing punya sifat yang berbeda, tidak sama. Bagaimana jika ketiganya ini kita campurkan jadi satu? Ya, kita campur, kita aduk jadi satu. Apakah namanya tepung kanji? Namanya tepung ketan? Namanya tepung beras? Tidak, ya anak. Tepung campur namanya. Dibuat makanan apa itu? Nggak tahu jadi apa. Karena lain. Tidak jadi makanan apa-apa. Mungkin jadi sesuatu yang berbeda, atau mungkin tidak bermanfaat, atau bahkan dibuang.
apalagi berkaitan dengan hak dan batil, ya. Contoh di Anbiya 30-31 ini, kita tidak membahas masalah seperti apa sih bumi dan langit yang menyatu. Enggak, sana. Pusing kita, pusing kalian nanti. Tapi seperti apa Allah mampu, ya, memisahkan di antara keduanya menjadi bagian yang sempurna sehingga kita bisa hidup di tengah-tengahnya antara langit dan bumi itu. Begitu juga syariat agama ini, jangan kita campur aduk sehingga jadi sesuatu yang tidak manfaat, tidak berdaya guna, tidak ada kebaikannya sama sekali, ya. Dan itu akan masuk problematika besar dalam kehidupan kita bersama. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak punya manfaat apapun. Manusia yang mencampur aduk antara hak dan batil tidak punya kemanfaatan apapun, ya. Bahkan syaitan lebih mudah menjerumuskan ke kesesatan karena setan telah berjanji kepada Allah. Ini Al-Baqir sampaikan kepada kita semua biar kita memahami betapa mereka tidak mau tahu, ya, karena mereka merasa bahwa dengan hadirnya manusia kedudukan mereka runtuh, gitu. Kita buka Al-A'raf, ya, ayat 12 sampai 18. Di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Dia Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, qala ana khairu minhu, ya, aku lebih baik daripada dia. Apakah saat Allah memisahkan langit dan bumi Allah mengatakan langit lebih baik daripada bumi? Tidak. Langit punya kemanfaatan sendiri, bumi punya kemanfaatan sendiri bagi manusia. Kalau Allah pisahkan demi kemaslahatan manusia, ini makhluk dengan kedengkian, dengan sombongannya mengatakan ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku menciptakan dari api sedangkan dia menciptakan dari tanah. Seakan-akan tahu unsur tanah lebih buruk dari api. Seakan-akan tahu unsur api lebih baik daripada tanah. Bagaimana? Ya, itu menselisih hukum Allah. Bahwa Allah adalah pencipta terbaik. Apa yang Allah ciptakan selalu baik. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhrij innaka minas saghirin. Dia Allah berfirman, turunlah kamu darinya karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Diperintahkan keluar dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ribu tahun dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru berapa bulan, ada yang berapa tahun, ada berapa hari, maksudnya, ya. Ambil hikmah daripada firman-firman Allah ini yang Al-Fakir bacakan kepada kita. Begitu sedikit amal kita. Jangan tenang, jangan santai, ya. Bulan Syawal peningkatan kok malah merosot, malah menurun. Ada apa ini? Padahal ada keberkahan Lailatul Qadar di dalam hati. Pertanyaan Bambang, kemana itu? Ada, tapi tidak dihidupkan kembali. Hidupkan malammu dengan tadarus Al-Quran. Hidupkan malammu dengan rukuk dan sujud. Hidupkan siangmu dengan puasa, Senin, Kamis, Ayam, Bid atau puasa Daud. Yang mana kau bisa lakukan? Yang paling gampang dulu. Hidupkan kembali sehingga apa? Ghirah, istiqamah, semangat kita akan tumbuh. Maka menggerolek kembali semangat Ramadan, seakan-akan 12 bulan kita Ramadan. Makanya kata Rasulullah, jika umatku tahu, ya, keberkahan bulan Ramadan, maka dia akan memohon kepada Allah supaya 12 bulan menjadi bulan Ramadan semuanya.
Keluarlah, sungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina, orang yang menyombongkan diri, orang yang mencampur adukkan antara hak dan batil, orang yang sombong. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, biarlah aku penangguhan waktu sampai hari dibangkitkan. Qala innaka minal mundharin. Allah firman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Perhatikan ayat 15 sebelumnya ini. Ini ya, kalimatnya ini loh. Qala innaka minal mundharin. Qala innaka minal mundharin. Apa artinya? Qala innaka minal mundharin. Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Mereka. Ada kata-kata mereka, bukan satu orang, bukan hanya ras iblis. Pahami. Mereka orang yang tidak bersyukur kepada Allah, mereka orang yang ingkar kepada Allah, mereka orang yang lalai kepada Allah, mereka orang yang tenang-tenang santai-santai, mereka orang-orang yang tidak mau menyegerakan kebajikan. Mereka. Paham ya? Maka dia berjanji, qala falima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata Allah. Firman ini, Allah menyampaikan firman ini, mengabadikan dalam Al-Quran. Siapa? Kita umatnya Sayyidina Muhammad ibn Abdullah SAW tahu, memahaminya, merekod dalam pikiran kita dan melaksanakannya. Jangan tenang dan santai-santai. Umur kita semakin bertambah, semakin lemah rapuh tulang-tulang kita, semakin beruban, semakin tidak bisa berpikir tenang, semakin bingung jika tidak istiqomah di jalan Allah dengan kesungguhan. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Kami akan selalu, aku akan selalu, katanya, menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, wa an aymanihim, dari belakang, wa an syama'ilihim, dari kanan dan kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Perhatikan, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Apakah kita sudah bersyukur jika rahmat Lailatul Qadar, kebaikan Allah berikan di bulan Ramadan kepada kita sia-siakan saja? Apakah itu syukur kepada Allah? Pikirkan, kita diminta mikir ini. Jangan mikir kenapa langit itu kok menyatu, seperti apa menyatunya, nggak penting. Bukan itu, nggak akan mampu. Tapi untuk apa Allah pisahkan langit dan bumi dan kita bisa melata di tengah-tengahnya sebagai ad-dabbah yang rukuk dan sujud kepada Allah? Kenapa kita bisa begitu? Kenapa Allah harapkan kita begitu? Itu yang perlu kita pikirkan. Qala khruj minha mad'uman madhura. Ya Allah firman, keluarlah kamu darinya, sudah keadaan terhina dan terusir. Laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannam minkum ajma'in. Sungguh siapapun di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami ini ya, Nabi dengan Allah. Ya, awal, ya, awalan dahulu Al-Faqih pernah membahas itu.
firman Allah 12 sampai 18 A'raf. Ya. Kenapa disampaikan begitu? Untuk mengingatkan kita, apalagi kita maksimal beriman kepada Allah, maksimal melaksanakan perintah Allah, sudah maksimal dengan karunia yang begitu besar dari Allah kepada kita. Perhatikan Al-Baqarah 42, di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la talbisul haqqo bil batil." Janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Janganlah kamu campurkan kebenaran dan kebatilan. Jangan. Ya. Wa tatumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran jika kita tidak tahu? Atau bagaimana kita bisa menyampaikan yang hak jika kita tidak punya rasa iman dan takwa yang kuat? Kita akan ragu menyampaikannya. Kita merasa malu, merasa tidak yakin. Padahal kita bisa berpikir, kenapa Allah memisahkan langit dan bumi yang dulunya menyatu? Saya kasih gambaran gampang pada kalian tadi. Bagaimana tepung ketan, tepung beras, tepung kanji, sama-sama putih. Satu campur, apa yang terjadi? Jadikah dia ketan? Jadikah dia kanji? Jadikah dia beras? Tidak. Bisa satu senyawa yang menyatu dan belum tentu ada manfaatnya. Lebih besar pada kerugian. Dari Imam 71 sampai 74, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun." Wahai Alkitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Kita lama loh istiqomah ini, duduk di tempat ini sungguh lama. Ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang sudah sampai 8 tahun, mau 9 tahun. Iya kan Bang? Iya Asnawi, iya Rasidin. Hasilnya apa? Adakah hasil? Tidak akan termasuk kita yang disampaikan Allah di oleh 71, tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakannya, apalagi membagikan kepada orang lain. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhiruhu la'allahum yarji'un. Golongan Alkitab berkata kepada samanya, berimanlah kamu pada apa yang diturunkan kepada orang yang beriman pada awal siang, dan ingkarilah pada akhir siang agar mereka kembali kepada kekufuran. Tidaklah kita termasuk, na'udzubillah, na'udzubillah, sekian lama duduk tidak menjadi manfaat pada orang lain atau bisa menyampaikan pada mereka, ini loh kebenaran, ayo datang. Sudah kita lakukan. Kalau pada bulan Syawal ini kita menyurut, bulan peningkatan, tapi kita merosot. Bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran? Itu perlu digarisbawahi. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah. Ayyu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya petunjuk yang sempurna itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia menganugerahkannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa lagi Maha mengetahui. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Perhatikan, wallahu wasi'un alim. Katakanlah ya bahwa karena itu di tangan
Allah. Ya, Dia menganugerahkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Sudah diberikan kepada kita satu fadilah. Diberikan tidak fadilah kepada kita. Kalau tidak, kenapa kamu harus datang terus kemari? Tidak ada fadilah di dalam hatimu, tidak ada keberkahan di dalam hatimu, tidak ada karunia Allah di hatimu, sehingga kamu terpaut dengan majelismu. Mana saudara-saudaramu yang lain? Tidak kau mengajak mereka, tidak kau menghubungi mereka, tidak kau sampaikan keberkahan yang ada pada dirimu kepada mereka. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzu fadlil azim. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Perhatikan, Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Tidakkah Allah menentukan rahmat kepada kita? Tidakkah itu Asnawi? Tidakkah itu Ohan, Ali, wahai kalian duduk di sini, imam, dan semua yang hadir di sini, tidakkah Allah berikan karunia kepadamu? Ya. Kemudian di Mukminun ayat 77 yang sempat kemarin Al-Fakir bahas. Ya, Allah firman, Allah minasyaitonir rajim, hatta idza fatahna 'alaihim baban da'adzabin syadidin idahum fihi mublisun. Perhatikan, sehingga bila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa. Siapa? Orang-orang yang tahu punya berkah, punya rahmat Allah, punya satu kebaikan, tapi tidak mau berbagi, tidak mau menyampaikan kepada orang lain, tidak mau mengajak, bahkan keluarganya pun dia lupa. Ini bulan Syawal, peningkatan ibadah. Ayo kita tingkatkan ibadah, ayo kita datang ke majelis kita, ayo kita baca Quran, ayo sholat malam. Tidak kalian telepon saudaramu pas bangun jam 4. Anak mungkin beb bangun jam 4, telepon, dikira apa nanti? Ini akhir zaman, lakukan yang terbaik supaya kamu dapat yang terbaik dari Allah. Ya. Dan di A'raf 182 183 Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui, tidak disangka-sangka. Dibiarkan oleh Allah. Rahmat ada dalam diri kita, kebaikan ada pada diri kita, Allah berikan kepada kita, prasangka baik kita kepada Allah. Terus bagaimana cara mengembangkan ini? Cara menyampaikan kepada keluarga kita, cara menyampaikan kepada saudara-saudara kita, orang-orang lain. Kenapa kita tidak mengajak mereka untuk menyegerakan, ya, berbuat kebajikan amal soleh di bulan Syawal? Selesaikan puasa Syawal. Ada yang belum puasa Syawal? Ada yang belum? Yang belum mana? Yang belum puasa Syawal? Mana tangannya? Hebat, luar biasa. Itu peningkatan di bulan Syawal, belum puasa Syawal. Kenapa tidak kau lakukan 6 hari itu? Kenapa? Ada apa dengan menyempurnakan Ramadan? Ramadan akan lebih sempurna. Kau dan hatimu akan lebih menggelora, semangatmu akan tinggi, istiqomahmu akan semakin Masya Allah jika kau tambahkan 6 hari di bulan Syawal. Tinggal berapa hari lagi bulan Syawal? Hah? Ya? Kenapa tidak kalian lakukan mulai besok? Laksanakan perintah Allah, bukan paksaan. Ini adalah lebih menyempurnakan Ramadan. Lebih menyempurnakan Ramadan. 6 hari dihitung sepanjang tahun oleh Allah. Lakukan ini, pengejawatan ini yang kita kadang-kadang anggap remeh, anggap santai. Bulan Syawal peningkatan daripada amal soleh. Kita mengatakan di mana Lailatul Qadar? Kok tidak terasa? Kenapa tidak terasa Lailatul Qadar? Karena engkau tidak memperjuangkan untuk
bulan Syawal ini lebih meriah, lebih hidup, maka Syawal akan seperti Ramadan, dan bulan-bulan berikutnya akan seperti Ramadan. Kita hidupkan bulan-bulan itu seperti laksana Ramadan. Wahai anakku dimuliakan Allah, engkau yang menentukannya. Allah tentukan secara umum, general. Engkau yang memilih mana yang terbaik dari Allah untuk kalian. Wa umli lahum, aku memberi tenggang waktu. Inna kaidi matin, aku berikan tenggang waktu kepada mereka. Siapa itu? Laknatullah. Dan siapa lagi? Orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah yang disampaikan tadi di surat Al-A'raf. Ya, siapa itu yang tidak bersyukur kepada Allah? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Al-A'raf 17. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kenapa tidak kita selesaikan bulan Syawal kita dengan senyuman, ya? Tambahan kemenangan dari Allah. Itu orang-orang yang diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini wahai anak berikan Allah. Semuanya rencanaku sangat teguh, kata Allah. Allah yang merencanakan dan menentukan. Wahai anakku, kita menjalankan rencana dan ketentuan Allah. Sudah Allah kemas demikian sempurnanya. Kita pilih yang terbaik. Allah berikan kisi-kisi di Al-Quran. Dari kemarin apa yang disampaikan banyak hal. Sekarang ini dan kemarin, sebelum-sebelumnya, ambil 35 juga. Jangan dipakai PP aja, ambil 35 itu, dipakai PP aja, ya, dipakai PP itu loh, di WA itu aja, jalankan. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wa khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Kita mau melangkah ke tempat lain, dengan yang ini aja belum kita selesaikan dengan sempurna, dengan baik. Paham ya? Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita, memudahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami, ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami, ya Allah. Kebaikan rukuk dan sujud, taat kepadamu, kebaikan amal saleh, kebaikan istiqamah, kebaikan yakin. Jauhkan daripada keraguan, ya Allah. Dekatkan dengan keyakinan dan ketabahan, kesabaran dan keqanaahan. Jauhkanlah kami daripada gangguan setan terkutuk, ya Allah, yang selalu berusaha mengganggu kami di kelemahan kami ini, ya Allah. Ya Allah, rahmati kami, ya Allah, dengan kemurahan-Mu, ya Allah, dengan keutamaan-Mu, ya Allah, keutamaan orang-orang yang mengikutimu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kemudahan bagi kami untuk menjalankan perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu, jadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang teguh, orang-orang yang tekun, orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya. Ulama yang ada di sini. Makrul mau tanya. Rasyidin mau nanya. Kasih mic-nya ke Rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh. Iya. Mohon penjelasan lagi Ali Imran ayat 73 yang artinya menyangga nanti di hadapan Allah, kata menyangga. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Tuhan. Jangan Tuhan makhluk bahwa hamba dan suara makhluk. Buka surah Ali Imran ayat 73. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 73. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Allah a'lam. Ya, Rasidin bertanya Ali Imran ayat 73 ya, pada perkataan menyanggah ya. Ini sahabat kata sini au yuhajukum inda rabbikum ya, nanti pada saat kembali kepada Allah. Perhatikan ya, kembali kepada Allah, baik penduduk surga dan neraka sama-sama menceritakan. Penduduk surga menceritakan kebaikan fulan-fulana yang membuat mereka bisa di surga Allah. Penduduk neraka akan mengatakan sesungguhnya aku tersesat karena fulan. Berdebat, bertengkar di hadapan Allah. Buka firman Allah ya, surat Al-A'raf ya, mulai ayat 38 sampai ayat 40. Di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Dipahami ya? Karena pertanyaan itu penyanggahan, maka di sini ada firman Allah untuk menjawabnya. Dan banyak firman yang lain, tapi ini lebih gampang untuk dipahami oleh kalian. Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Allah firman, masuklah kamu ke dalam api neraka
bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum kamu dari golongan jin dan manusia. Ya, ini perhatikan nih. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Perhatikan ya. Siapa paling suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan, orang yang masuk terlebih dahulu. Ya, hatta idzan daraku fiha jami'an. Sudah masuk semua ke sana. Qalat ukhrahum li ulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban di'fan minan nar. Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, datangkanlah siksa api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Menyanggah Allah ini mau diatur, Allah mau diajari sama mereka. Padahal sudah ada Rasul dan Anbiya dan Rasul yang datang kepada mereka berikan pemahaman tentang agama. Tadi disampaikan kan? Ini, ulang lagi ya firmannya ya. Imam 73, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah. Ini maksudnya Rasulullah ya, suruh menyampaikan kepada orang-orang yang ingkar, yang bingung tadi itu. An yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Lek gak percaya, gak apa-apa, terserah. Ini dari Allah, dan Allah berkenan memberikan keberkahan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nang sawai gak menang aku, nang awak boleh gelem ikut kamu, monggo, gitu ya. Itu bahasa kita ya. Lanjut lagi ya. Qala likullin di'afun walakinna ta'lamun. Kata Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul 'adzaba bima kuntum taksibun. Kata Allah, orang yang masuk lebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Yang curculan. Ya sudah, aku mau ngejak, saya cuma ngajak saja. Nilainya terserah kamu. Kamu yang melaksanakan, kamu menerima azab Allah. Kenapa kamu tuduh saya dan menyampaikan kepada Allah harus melipat gandakan daripada azab saya? Begitu ya. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena menyombongkan diri, karena mencampur adukkan hak dan batil. Perhatikan yang 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke lubang jarum. Demikian kami berikan balasan pada orang-orang yang berbuat durhaka. Enak dimuliakan Allah. Ini jawabannya yang dimaksud dalam istilah yuhajjukum inda rabbikum, menyanggah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham dia? Ada yang lain dan yang lain TikTok atau yang di snack ya. Perhatikan anakku dimuliakan Allah, hal yang seperti ini adalah hal yang lumrah ya. Nanti di akhirat akan didefinisikan, kamu gini karena kamu begini. Clear, jelas. Maka kesempatan kita itu di dunia ini, kamu jangan lihat sekelompok orang, tenang, santai, gak ada apa-apa. Loh, ditangguhkan oleh Allah.
Tertindak maksudnya, ditangguhkan oleh Allah. Paham? Ya, ini loh. Ya, walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Orang-orang yang menyesal ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang mereka tidak ketahui. Aku memberi tenggang waktu pada mereka. Sesungguhnya rencanaku sangat teguh. Masa kurang jelas? Ya, paham ya? Firman Allah itu boleh dipakai PP bagus, tapi dijalankan yang lebih bagus. Betul tidak, Asnawi? Bambang? Ya, ya. Kalau perlu Yasin bisa DPP-kan semua Yasin, tak surat. Ya, Asnawi. Tapi apakah dibaca Yasinnya? Dibaca tidak, Bambang? Hah? Dibaca? Tidak. Masya Allah, itu luar biasa. Itu peningkatan dalam apa? Dalam kebingungan. Yang meningkat kebingungannya, bukan yang lain. Begitu, Bambang? Betul. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kejujuran itu bawa satu keberkahan. Tapi jujur terus, nggak melakukan. Nah, ini bahaya. Ya, Asnawi. Masya Allah, Asnawi sudah cukup. Tapi penting kepala bib. Ya, Nawi. Ya. Ada yang lain? Izin lagi, Bang. Izin bertanya lagi ya. Mau bertanya tentang hawa nafsu. Malaikat itu Allah ciptakan tidak punya hawa nafsu, tanpa hawa nafsu. Sedangkan iblis ini dulu dikatakan dia malaikat Azazil. Apakah dia itu punya hawa nafsu atau enggak? Karena waktu dia menantang Allah tidak belum ada bisikan. Kenapa dia bisa menantang Allah? Gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya bilang tadi sama kalian, ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Adakah Allah pernah mengatakan langit lebih indah daripada bumi? Ya, ada langit indah, bumi tidak, begitu? Adakah Allah akan memisahkan antara langit dan bumi terus mengatakan dipisahkan karena langit lebih mulia, bumi lebih rendah, begitu? Begitu? Tidak, tidak seperti itu. Adakah kenapa begitu? Makanya saya bilang, ya, gini, kita mengatakan bahwa dia adalah malaikat dulunya Azazil. Ini penafsiran, ya, penafsiran, dan itu di firman Allah ada. Entah bahwa dia itu rukuk sujudnya ini luar biasa, ya. Tapi itu diganti, dirubah oleh Allah karena kedengkian. Kau bisa muncul lah, itulah saya bilang dia jenis yang berbeda karena diciptakan dari api. Malaikat dari mana diciptakan? Dari apa? Cahaya. Tapi karena ubudiyahnya kepada Allah, maka unsur api berubah menjadi cahaya. Ini pahami dulu. Unsurnya berubah jadi cahaya. Sama kayak kita. Ya, kita Allah sekarang dari tanah. Kadang-kadang ya Allah lagi itu Nur Rahman, mukanya penuh cahayanya, senang dilihat gitu. Auranya enak diperhatikan. Kenapa? Untuk baca Quran. Cahaya Quran menyelimuti dirinya. Paham ya? Tidak, sudah bagus dan meningkat unsurnya menjadi cahaya, tapi unsur awalnya kan api. Ya, unsur awalnya dia adalah api. Ya. Dan punya perbedaan antara api dengan cahaya. Walaupun di sana Allah mengatakan api lebih rendah daripada cahaya lebih tinggi daripada api, atau manusia tanah lebih rendah daripada cahaya, atau tanah lebih rendah daripada api. Tidak, bukan karena itu. Maksudnya disampaikan sama dia dan semua, jangan memikirkan
kenapa langit dan bumi menyatu itu kenapa? Terus senyawanya apa? Nggak usah, nggak akan kuat. Yang kita pikir apa? Allah memisahkan di antaranya untuk kemanfaatan manusia. Itu aja. Dipisahkan hak dan batil untuk tahu supaya kita di jalan mana, harus berbuat apa. Gitu ya. Dipisahkan untuk kita bisa paham bahwa kita itu langkah yang benar kalau ke sini. Kalau yang ke sini salah. Begitu deh. Paham ya? Itu yang kita pikirkan. Dan kenapa kok ini begini, kenapa ini begitu? Jangan, nanti tidak ketemu jawabannya. Tapi bagaimana kita berlaku dan berbuat? Bagaimana? Ya, setelah Allah pisahkan langit dan bumi, apa yang kita lakukan di bumi? Rukuk dan sujud, kembali kepada Allah dan berpikir yang kritis. Berpikirlah, Allah, berpikirlah yang kritis. Bukan hanya mengkritisi saja, walaupun itu diperbolehkan. Bukan hanya memberitahu saja, walaupun satu peringatan, tapi laksanakan dulu sebelum memberitahu. Untuk menjauhkan daripada apa? Daripada masalah. Yang kita berpikir bahwa tidak ada problematika orang dekat sama Allah, terus dia tidak bisa diingkar kepada Allah. Banyak. Ya, bahkan manusia jika dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, lurus dan tekun di siratal mustaqim, dia melebihi malaikat. Kenapa? Dia ada hawa nafsu. Malah ada hawa nafsu itu namanya sempurna manusia itu dia. Ya, sebenarnya iblis itu diberikan derajat yang tinggi oleh Allah. Ya, termasuk muqarrabun pada saat itu ya di surganya Allah. Tapi karena kesombongannya, bahwa beramal ini anak karena perilakuku, perbuatanku, bukan karena hidayah dan karunia Allah, maka jadinya terendah, turun. Allah campakkan ke bawah, termasuk kita. Jadi yang berpikir bahwa cahaya seperti itu terus api begini, jangan, tak boleh, karena cahaya, api, tanah itu adalah ciptaan siapa? Allah. Ya, kita kembali ke dasar syariat yang sesungguhnya. Ya, unsur api, cahaya dan tanah itu unsur-unsur yang terbaik karena Allah adalah pencipta yang terbaik. Pahami dulu ini ya. Bisa berubah jadi buruk. Kenapa? Karena perilaku mereka sendiri. Ya, pahami. Itu saja. Jadi kenapa-kenapanya jangan kau tanya. Kalau mau begini, kenapa bisa begini, jangan. Berikan doa hikmah. Oh ini, aku jangan seperti itu. Kalau Allah berikan aku kedudukan dan kemuliaan, maka aku bersyukur kepada Allah SWT. Karena dia, para iblis, menyasar rasa syukur kita, supaya kita tidak bersyukur kepada Allah, supaya kita lalai kepada Allah, supaya kita meninggalkan yang namanya tawaddu, meninggalkan ketaatan kepada Jalaluh dengan cara menyombongkan diri, karena itu adalah jubah dan pakaian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Ya. Ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, Bambang, ya. Bambang, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya. Tadi Habib sampaikan di surat Al-A'raf bahwa iblis mengetahui akan banyak di antara mereka yang tidak bersyukur. Ya. Di sisi lain, itu dahulu iblis sudah tahu bahwa banyak di antara mereka tidak bersyukur. Dan di saat ini, melalui penjelasan Habib dan Pak Habib, kita tahu bahwa nanti di neraka penghuninya adalah kebanyakan dari iblis. Di sisi lain, kita sudah tahu ilmunya berkat membaca Al-Quran. Di sisi lain juga iblis tahu bahwa manusia tidak bersyukur. Sudah banyak pemahaman yang saya pahami bertahun-tahun ikut Habib. Tapi hanya satu, kenapa seperti Habib sampaikan tadi, semakin dekat dengan Allah semakin banyak ujian. Yang jadi permasalahannya ketika saya mencoba dekat dengan Allah, banyak ujian. Dan saya berpikir, kenapa ujian itu dari orang terdekat?
beberapa bulan ini yang saya alami, orang terdekat dicaci, dihina, dimaki, difitnah. Yang saya tahu mereka ini yang mencaci maki, memfitnah. Ini hidupnya lebih awal dari saya. Mereka lebih berguru dahulu daripada saya. Dan mereka menyuruh saya dahulu kata maksiat untuk berhijrah. Dan kenapa ketika saya sudah berhijrah, belajar, mereka justru ingin saya jatuh lagi. Ya. Ya, saya jadi yang saya bingungkan. Makanya pertanyaan saya dulu, kemanakah rahmatul qadar? Bukankah kita semua mendapatkan? Kenapa orang yang memahami Al-Quran lebih berguru dahulu, tidak bisa bergandengan tangan untuk sama-sama? Ya, saya lebih dahulu mengetahui ilmunya. Kenapa tidak gandeng saudara saya yang sedang berhijrah? Dan kenapa saya mencoba untuk istiqomah? Di situ saya hampir putus asa. Makanya saya hajar tiap hari ini semua untuk hadir. Poin saya untuk hadir dahulu. Karena untuk menghancurkan keraguan saya yang orang yang lebih paham, kenapa kok tidak mau menggandeng saya, lebih menjatuhkan. Dan saya yang paling ingat Habib Idul Fitri telepon saya video call dengan orang yang sabar ya. Jadi pertanyaannya paling besar, Habib, apa bedanya Habib dengan orang-orang yang lebih tahu, sama-sama memahami Al-Quran, tapi kenapa tidak bisa menjalani Al-Quran seperti yang dicontohkan? Sudah simpel itu. Habib video call saya dengan orang, Bang, sabar ya menghadapi saya loh. Jadi saya berpikir, guru saya sampai seperti ini. Makanya saya mencoba sampai pipit itu, ayo mau saya kendor istiqomah, berangkat. Jadi berpikir, ya satu pikiran satu, ternyata hijrah saya ini kembali lagi satu. Yang ada hanya saya dengan guru saya. Lalu bagaimana orang-orang ini? Padahal tadi Habib menyampaikan, teleponlah saudaramu, ajaklah. Tapi semakin mengajak semakin diuji, semakin mengajak semakin diuji. Entah dicaci, dimaki, siapa yang tahu. Situ semakin bikin goyah lagi, bikin goyah. Hampir tiap hari isinya goyah. Ini tadi pun nggak berangkat, saya hajar untuk berangkat. Hajar dah bagaimana caranya. Walaupun secara amalan, maaf saya belum bisa, Habib, untuk istiqomah. Tapi saya mencoba untuk hadir dulu. Semoga dengan hadir ini, dengan saya bertemu Habib, bisa menghancurkan keraguan saya, bisa menguatkan saya mau dicaci maki pun. Mau pemanya, apa perbedaan Habib dengan orang-orang yang berilmu, yang satu pemahaman Al-Quran? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa jawab. Bedanya apa? Saya tidak bisa jawab. Saya tidak pernah menelisik sampai dalam. Aku begini, engkau begitu. Enggak. Itu lagunya Buri, bukan saya. Saya hanya bagaimana saya melakukan yang terbaik untuk saya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ahli termasuk di rumah dan kalian. Saya tidak berpikir yang di sana-sana. Saya melakukan sesuai dengan kesanggupan saya. Ya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan berkesanggupannya. Dan itulah penghuni surga, maka kekal dalamnya. Saya hanya melakukan sesuai dengan kesanggupan saya, Bang. Dan harapan saya surga bersama kalian, maka saya berbuat sesuai dengan kesanggupan saya. Saya tidak ngoreksi yang lain. Kalau saya ngoreksi kalian, karena untuk kebaikan kita bersama. Saya tidak ngoreksi yang sana-sana itu, enggak. Kalianlah yang saya koreksi. Untuk kebaikan kalian, untuk bersama-sama saya, bersama Rasulullah di surga. Itu yang saya mau.
Jadi kalau menanyakan gimana bedanya saya sama orang itu, beliau itu saya tidak tahu. Yang tahu bedanya itu Allah yang menciptakan saya dan mereka. Yang tahu itu Allah Jalla Jalaluh, bukan saya. Andaikan saya dengan pengetahuan itu, saya pura-pura tidak tahu saja. Tapi untuk kalian, untuk kita bersama-sama, maka saya berjuang sekuat tenaga supaya kita sama-sama tahu. Tahu apa? Tahu nikmat, tahu kebajikan, tahu kebaikan, tahu rahmat Allah, tahu kemuliaan. Lakukan yang saya perintahkan. Orang kamu belum melakukannya secara maksimal. Ngapain ngurus orang-orang lain itu, Bang? Untuk apa, Mam? Oh, imam, Bang, belok ke imam, kalian buka imam masuk ke imam. Tambang maksudnya. Sorry ya, Mam, maafkan kesalahan saya. Ya, itu Bang ya. Ya, boleh pahami ya. Inilah kebenaran namanya, Bang. Kalau kita masih mikir colak-colak yang lain, nanti kita malah rugi, Bang. Rugi. Kita akan mendapatkan kerugian. Kita mengoreksi orang lain terus. Diri kita tidak kita koreksi. Kita hanya harus diri kita, hanya bingung dengan nasab, bingung dengan A, B, C, D, keturunan orang mulia, keturunan Gus, Kiai, Habib. Terus mau jadi apa kalau kayak gitu terus? Dengan kita, Allah berfirman jelas dalam Al-Quran, jelas, ya Ohan, jelaskan dalam Al-Quran, ya, banyak firman Allah, supaya kita terdidik, ya. Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu dan contoh bahwa kita diminta bertaubat karena banyak sekali kekeliruan kita ini. Diminta mensucikan diri untuk apa? Rukuk dan sujud. Aqimis salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raqiin. Tegakkan salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang lugu. Betul tidak? Betul tidak? Kenapa kita sibuk dengan yang lain? Jadi paling Bang, perhatikan, sibuklah dengan amal soleh kita. Sudah berbuat apa kita? Sudah baca Yasin tidak dari kita? Saya punya cerita yang luar biasa. Luar biasa cerita ini. Mungkin ini harus saya lakukan. Tadi sore saya baca Waqiah 3 kali. Ini kisah yang sangat menarik. Mau kita guys bawahi 3 kali. Udah mau habis yang ketiga. Baru tahu yang saya baca Yasin. Baru tahu yang saya baca ya Yasin. Mau habis sudah terakhir Yasin. Tak lanjutin. La ilaha illallah. Saya tadi kan baca Waqiah. Kenapa baca Yasin? Saya lihat santrinya banyak nggak baca Yasin. Banyak tidak baca Yasin. Imam baca Yasin. Betul. Tambang baca Yasin? Enggak. Luar biasa. Senawi baca Yasin? Baca. Alhamdulillah. Mau baca Yasin? Baca. Masya Allah. Nata baca Yasin? Enggak. Luar biasa. Wahan baca Yasin? Hari ini enggak. Itu baca Yasin? Tidak. Nur Siti baca Yasin? Maaf baca Yasin? Hah? Belum istiqamah kembali. 3 kali ternyata saya baca Waqiah hilang. Ya Allah, ternyata banyaklah baca Yasin, Bang. Itu kisahku hari ini. Bagaimana kisahmu? Ya, itu yang di Indomie tuh. Ini kisahku. Bagaimana kisahmu? Ya, hari ini sungguh mengejutkan saya. Bukan mau habis. Kok Yasin ini kan sore, jam habis asar, jam 5:30. Kok saya baca Yasin? Pantesan kok lama sekali, lama banget. Kenapa saya baca muka ini lama? Ternyata Yasin yang saya baca. Aduh, begitu lemahnya kita. Ya, maafkan saya ya Bang. Minta maaf aja saya lah. Ya, maaf. Masya Allah ya. Ada yang lain? Tidak ada. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa lagi nih? Ada pertanyaan apa ini kan?
tapi itu diulang-ulang. Tak jelaskan ya masalah Habib ya. Habib itu panggilan. Saya bisa panggil Habib pada siapa saja. Saya bisa panggil Bambang Habib, bisa. Habib itu yang dicintai, yang disayangi. Dulu pada zaman, makanya jangan asal-asal ngomong tuh nanti malu sendiri. Habib itu nggak harus orang Arab, nggak harus orang Yaman, nggak harus orang Yordan, nggak harus orang mana saja bisa jadi Habib. Pada zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Umar itu dulu panggilannya itu beliau tuh semua orang Arab tuh panggilannya orang-orang yang ahli agama itu dipanggil Syekh. Contoh Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Umar Mukhtar. Ya ini biar tahu sejarah. Ya kita ketemukan Arab di Indonesia ini tahu itu sejarahnya bahwa Syekh Umar Mukhtar, Syekh Abu Bakar bin Salim itu panggilan orang Arab dulu di Yaman. Belum ada panggilan Sayyid itu umum di Yaman. Orang kaya pun miliuner dipanggil Sayyid di Yaman itu. Ya tak kasih tahu ya, Sayyid itu tuan. Panggilannya Sayyid. Ada satu masyayikh ya, famnya Lahji, kaya raya, dipanggil Sayyid Lahj. Sayyid. Ada famnya Badre, bukan habaib, bukan golongan Sayyid, bukan golongan yang dimaksudkan Rasulullah, tapi kaya raya dipanggil Sayyid Badri. Paham ya? Jadi Sayyid itu panggilan tuan, itu tuan itu ya. Jadi bukan berarti pasti asutan Rasulullah, enggak. Apalagi Habib itu panggilan kasih sayang, panggilan cinta. Kau bisa panggil saya Habib boleh, panggil saya Ustaz boleh, panggil saya terserah kamu. Saya panggil kamu Syekh Imam boleh juga, Habib Imam boleh, kenapa enggak? Kalau saya cinta dengan Imam panggil Habib boleh, cinta dengan Ali panggil Habib boleh. Jadi kita jangan terlalu masuk ke pusaran-pusaran seperti ini. Kenapa? Nanti jadi apa? Jadi asobiyah. Ya, merasa lebih unggul, lebih baik daripada orang lain, itu diharamkan oleh Allah. Ya, silahkan sudah membahas itu, yang silahkan ikut di sana. Kalau saya di sini hanya ingin bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harus jawab ini karena saya mencintai semua orang, nggak milih-milih. Dan saya tidak pernah mengatakan diri saya itu lebih mulia daripada kalian. Dari dulu nggak pernah deh, nggak pernah. Malah saya kaget ada perseteruan ini, saya kaget. Karena buat saya aneh, apa yang dikejar antara Habib Sayyid, saya bingung saya. Karena orang-orang Yaman itu, orang habaib itu turunan Rasulullah panggil Syekh Umar Mukhtar, Syekh Abu Qadir Jailani, ya, Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelah zaman Umar bin Abdurrahman Al-Attas dipanggil Habib sama orang Yaman. Baik ketika Rasulullah itu pun tidak panggil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu dipanggil dengan istilah Habib Al-Habib. Orang yang paling kan apa? Akhlaknya mulia. Ya. Jadi kalau di kalangan seperti ini, oh cocoknya memang Habib itu orang-orang yang mulia, karena panggilannya itu kasih sayang untuk orang-orang yang dimuliakan di Yaman. Syekh itu baru 315, 20 tahun yang lalu, belum lama panggilan Habib itu, ya. Nah itu yang dibawa oleh para habaib di Indonesia, ya. Ya, bukan dipastikan harus ini Rasulullah, yang ini Sayyid, yang ini. Nah itu dangkal pikirannya seperti itu. Jadi malah membuat perpecahan di antara kita. Saya jawab, saya akan jawab ya sesuai kapasitas saya tadi. Saya akan lebih kapasitas supaya tidak jadi perdebatan. Hanya menjelaskan saja bahwa yang benar-benar, yang enggak itu paling enak saya ngomong begitu. Ya, kalau semua kita keturunan orang Yaman di Indonesia tahu seperti apa itu yang dikatakan Sayyid, Syarif, Habib, tahu kita ya. Karena sebelum itu masyhur keturunan Rasulullah, zuriat Rasul di Yaman dipanggil Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Umar Mukhtar, ya, Syekh Fakhrul Wujud, macam-macam. Panggilan Syekh itu sudah dari dulu sebelum masyhurnya Habib ya. Itu aja. Ya, mungkin ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Habib, Ya. di surat Al-Baqarah ayat 42 yang menerangkan tentang menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Bagaimana aplikasinya di kehidupan kita, maksudnya menyembunyikan kebenaran dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Iya, begini ya. Ini mudah, tapi memang perlu penjelasan sedikit begini.
kita tahu ada keberkahan dalam diri kita. Loh, kita harus yakin loh kita punya keberkahan. Allah berikan barokah hidayah pada orang yang Allah kehendaki. Ya, seperti yang Fakir bacakan tadi, ya di surat Al-Araf tadi. Ya, ayat 42 itu. Ya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka penghuni surga dan kekal. Sampai itu yang kekal itu orang yang tidak membebankan pikirannya untuk sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang bukan makomnya, sesuatu yang bukan derajatnya, sesuatu yang bukan menjadi patokan hidupnya. Ya, kita berikan pemahaman terhadap Al-Quran, itu aja kamu lakukan. Yang Fakir sampaikan ini, ya, ini istiqomah untuk terhadap Al-Quran ini, pahami ini dan laksanakan itu aja. Ya, kamu tidak melaksanakan, itu yang dinamakan tahu tapi tidak menyampaikan. Menyampaikan itu dua hal. Menyampaikan untuk dirimu sendiri dan keluargamu, dan menyampaikan untuk orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum nar, itu menyampaikan dirimu dan keluargamu, baru orang lain itu sahabat baru, ya. Jadi itu menyampaikan itu, makanya kita ini kan belajar ya. Jangan sampai kita salah gitu dalam menginterpretasikan kehidupan kita ini dengan Quran yang telah kita bacakan ini, yang telah kita tadabburi ini gitu ya. Terus tahu tapi tidak mau menyampaikan, apa? Tidak melakukan, tidak menyampaikan. Belum pernah ke orang belum. Kita tidak melakukan berarti kita ingkar dusta kepada Allah. Kedustaan itu seperti itu. Dan itu namanya tidak menyampaikan, jelas. Paham ya? Jadi kami. Ya.